Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia mana yang kosong? Ya, dan al-jamaah sebagai misi utama para nabi. Perhatikan, karena agak cepat waktunya. Jamaah jumlah muslimnya disyarah alakum dan disyariatkan an-aqimudin walat tabarruqih. Nah, kemudian 5 figur Nabi istimewa tadi saya sebutkan, ya, lebih bagus daripada di Mekah dalam sisi hal-hal yang sifatnya duniawi. Lalu kemudian Amr termotivasi ingin melihat apa rahasia di balik kesuksesan orang-orang Syam. Ternyata di Syam itu ada ritual ibadah atau bersandar di Ka'bah. Lalu kemudian dipublikasi, nah, viral, ya, penyembahan model baru mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di antara mereka punya prinsip gini, wah, ini yang jadi inisiatornya kan Amr bin Luhai, dia kan seorang penjaga Ka'bah, masa sih dia salah? Katanya. Oke, kita ikuti aja. Nah, tersebarlah ilahi identik dengan umatan wahidah. Sedangkan syirik atau berhala identik dengan tafarruq dan ikhtilaf. Makanya ada kalimat wala takun minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Jadi umat dan wahidah identik dengan tauhid. Hud pada kaum Ad, Nabi Soleh kepada kaum Samud, Nabi Su'aib kepada kaum Madyan, mereka menyampaikan, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada rob bagimu selain Allah. Ya, jadi ini seruannya sama. Asal lagi mau bijaksana. Kemudian walau isya'ara buka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Sekiranya Allah menghendaki akan imankan seluruh manusia di muka bumi. Nah, bagi Allah mudah atau tidak? Sangat mudah. Tapi mudah dari paling mereka terdapatkan. Apa anda tukrihuna hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu akan memaksa manusia untuk beriman? Wa ma kana liyamsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak akan beriman seseorang itu kecuali dengan izin Allah. Menyampaikan wa ma ala rasul ilal balagul mubin. Tidaklah kita ini kewajiban kecuali menyampaikan dengan jelas. Jadi permasalahan yang penting sudah jelas atau belum. Nah, kemudian di surah Hud ayat 118 disebutkan juga tadi bahwa asalnya umat ini satu, tapi mereka berselisih, bersengketa, kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah SWT. Nah, terusnya dakwah tauhid dan seruan taat kepada Rasul Allah. Ini dalam surat 71, ya, surah Nuh ayat 2 sampai 3. Nah, sekarang prakteknya dakwah kepada tauhid dengan sistem Islam, ya, tauhid dan mewujudkan sistem Islam. Surat An-Nisa 115. Kemudian istiqomah dakwah. Istri dan anak Nabi Nuh kan berapa dengan istrinya dan anaknya. Nah, kita pun harus siap bahwa tantangan terbesar itu dari keluarga. Jadi kita belajar seperti itu, ya. Kemudian ini diikatkan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 8 dan surah At-Taghabun ayat 14. Ada di Indonesia. Kalau Nabi Nuh suruh bikin kapal di atas gunung, irasional kan? Pantasnya bikin kapal di mana? Di laut. Di pinggir pantai, ya kan? Ini dibikin kapal di atas gunung, ternyata. Ya, kalau Nabi Nuh tadi yang sesat oleh kaumnya karena menyampaikan sesuatu yang tidak umum dilakukan oleh bangsa atau kaum Nabi Nuh saat itu. Hari ini pun kita melakukan hal ini menjadi asing dengan kaum muslimin. Innal Islam bada'a ghoriban wa saymudu ghoriban. Kamu juga ada jamaah-jamaah kayak gitu. Betul tidak? Ya, jangankan itu, masa rapat soft saja tahun 86 ketika saya sudah baiat, saya sampaikan, praktekkan di kampung. Geger terus mencari Tuhan secara bertahap. Demikian pula mencari kebenaran melalui berbagai kelompok dan keyakinan seperti yang dilakukan Imam Ali Al-Fatah. Persis seperti Nabi Ibrahim. Oleh Al-Fatah itu masuk ke partai, dari partai ke partai, dari ormas ke ormas, sampai akhirnya menyatakan Islam non politik. Karena kita menyuarakan Islam. Pertanyaan beliau itu bukan tidak beralasan, karena beliau menganalisa dari waktu ke waktu sejarah panjang kaum muslimin, terutama setelah runtuhnya Turki Utsmani. Dan rupanya pertanyaan ini pun ada kesamaan dengan ulama Sabas
ya, ulama Sambas yaitu Syekh Basuni Imron. Umat lain maju karena meninggalkan ajarannya. Kira-kira paham nggak? Jangan pura-pura paham. Jangan pura-pura paham. Paham tidak? Umat Islam meninggalkan ajarannya, jadi mundur karena dalam Islam itu sumber kekuatan dan sumber kejayaan ditinggalkan. Kemudian kita meniru pola Barat. Ada yang pola Barat, ada yang pola Timur. Akhirnya yang muncul adalah sistem peradaban bercampur antara wahyu dan rohnya. Sementara umat lain, jika kalian tidak berbuat saling memimpin, saling menolong, saling membantu, takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ini akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hal ini umat Islam porak-poranda. Maka kata Nabi, kabusail, jumlahnya banyak tapi ibarat buih di lautan. Kenapa? Tidak ada bobot sekali matahari. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kebenaran sistem Islam bukan diwujudkan dengan lambang dan atribut suatu kelompok. Kebenaran adalah menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah dan jamaah, tetapi tauhidnya lemah, terbatas. Karena tauhid dan jamaah tidak bisa dipisah. Seperti saya sampaikan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 122 itu, ya, bahwa Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat Ubud Rabbah, debat cerdas dengan tokoh-tokoh Islam. Nah, itu baru kita di mana sih? Jadi kita jangan khawatir. Ini saya ceritakan sebagai bukti fakta di kemudian berangsur-angsur ingin paham jamaah sampai ingin beat. Dohirnya dari situ. Ada seorang ikhwan penarik becak, ya, ketemu dengan salah seorang ustadz lulusan ke Barongan Cilacap. Nah, ketemu di mobil satu jalur, lalu kemudian ngobrol. Dia perhatikan ya, satu persatu ustadznya. Pada dulur ngobrol sama saya, belum juga mau beat. Yang lain sudah beat pada dulur itu banyak yang beat. Dia baru beat pada ashab. Alhamdulillah istiqomah sampai wafatnya. Ada lagi seorang yang mendalili amal. Kalau kami mengamalkan dalil, sederhana kalimatnya kan. Banyak orang mendalili amal kalau kami mengamalkan dalil. Maksudnya apa sih? Ya kan seorang mau bikin kelompok rombongan terus dibuat dalilnya kan itu mendalili amal. Kalau kami mengamalkan dalil kata Nabi itu talzamu jamaatul muslimin. Nah itu yang kami amalkan. Kami wujudkan jamaah muslimin. Kamu kerja di mana? Di sana kata di Bojong. Akhirnya minta ditunjukkan, datang dia. Terus ikut tadi pusat, beat pusat. Tuh. Ada lagi pemuda digarap sama aktivis ini. Ngobrol masalah jamaah. Pemuda itu bilang gini, Pak, kalau bicara masalah jamaah, demi Allah yang aku jamaah muslimin. Kok pakai demi Allah segala? Coba kamu jelaskan pada saya apa jamaah muslimin? Oh, jelaskan nggak bisa katanya. Kamu ini gimana katanya? Kok berani demi Allah tapi nggak bisa jelasin? Ntar Ustaz jelasin. Ya sudah bawa Ustaz gitu. Ustaz kamu di sini. Saya yang dibawa. Saya dibawa. Ketemu dengan orang itu ngobrol-ngobrol. Nah ini yang bilang gini. Saya waktu itu baru 12 tahun di zaman. Saya bilang, Pak, apa yang Bapak yakini hari ini itu persis sama dengan pemahaman saya 12 tahun yang lalu. Artinya sudah kadaluarsa gitu kan. Ya. Terus dia bilang, Ustaz siap berhadapan dengan teman-teman saya di siap. Kapan? Minggu depan. Oke, ketemulah 7 orang yang diikut. Saya berdua dengan bapaknya si anak muda tadi, ya, banyak pasukan tadi. Sama-sama mantan NII. Itu yang masih aktif ya. Terjadilah dialog. Orang tadi jadi moderator. Saat dialog, semua pertanyaan yang mereka sampaikan, alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita bisa jawab. Tapi setiap pertanyaan yang kita sampaikan, gak ada satupun yang mereka bisa jawab. Kenapa Pak Iwan? Tahu saya sudah tahu modalnya, ya kan? Kan mantan, jadi tahu di mana celahnya. Jadi saya tanya, nggak ada satupun yang dia bisa jawab. Nah, udah akhirnya orang tadi yang minta dikatakan, oh, itu benar jamaah. Udah lama kemudian banyak. Setelah banyak, dia semangat dakwah sampai ke orang lain. 6 bulan dia sampaikan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, nggak ada satupun yang bayar. Akhirnya frustasi dia datang, Ustaz, kok susah amat sih jamaah itu? Loh, memang kenapa? Belum ada yang banyak sampai sekarang. Memang bukan niatnya apa? Ya sudah mereka bilang salah seperti itu. Kok salah terus ngapain kita nyampaikan dakwah? Bukan supaya baikan, tapi supaya paham. Jadi salah. Masalahnya
Kalau sudah paham, silakan kepada Allah. Kalau masalahnya belum paham dipaksa bayat, nanti bukan karena Allah bayatnya. Begitu. Oh, begitu. Ya udah, ini saya sampaikan. Beginilah cara dakwah Rasul. Sampaikan titiknya, silakan praktekkan. Dipraktekkanlah. Baru sebulan bayat 3 orang. Dia datang, alhamdulillah sekarang saya punya ikhwan. Senang. Terus bulan kedua bayat lagi 5 orang. Udah 9 orang tuh. Tiba-tiba saya dipanggil imam, segera hijrah ke Cilengsi. Nah, ini juga masalah kelulusan akidah, ya. Itu saya, Pak, saya harus ke Cilengsi, harus hijrah. Loh, Ustaz gimana? Terus gimana ini katanya? Kan ada manusia di sini. Sebentar. Perkembangan zaman di sini bukan karena wahyu dikasih. Saya hanya menanam. Bapak yang punya kewajiban untuk merawat dan menjaganya, ya, memupuk dan merawatnya. Udah, urusan ini nanti digantikan oleh urusan yang lain. Yang penting jangan berhenti berdakwah terus. Alhamdulillah. Terus waktu itu tidak lama kemudian kan saya ke Aceh, terjadi kecelakaan, pulang dari Aceh banyak orang yang nengok ke rumah, termasuk ikhwan-ikhwan yang tadi. Itu loh, ini kayaknya saya baru kenal nih. Siapa nih? Ini Sakit Mulia yang baru bayar. Nah, emang sudah berapa yang bayar? 265. 65. Padahal baru beberapa bulan. Nah, ini semua para ikhwan dasarnya tadi bukan memaksa orang supaya baik, tapi memahamkan mereka atas kebenaran jamaah. Itu di sini perlunya modal. Baik. Nah, itu jadi debat cerdas, maka iqamatul hujah, penegakan dalil, penegakan argumen itu diperlukan. Kemudian taat perintah untuk menghijrahkan keluarga, ya. Itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah. Maka dalam ini pun kita harus bersungguh-sungguh mengarahkan keluarga di jalan Allah. Sehingga satu saat kalau diperlukan hijrah. Saya waktu mau hijrah dari Garut ke Tasik, ya, dari Tasik ke Cilengsi, itu banyak prosesnya, bukan tanpa halangan. Tetapi alhamdulillah dimenangkan, ya, hati ini dimenangkan oleh Allah SWT untuk memilih yang terbaik. Di Tasik saya sudah punya banyak langganan karena saya punya sebagai agen madu, banyak langganan. Ketika mau ke Cilengsi, loh, kamu tuh gimana kan banyak langganan? Udah kemana, serang aja pada Allah yang kasih rezeki kok. Nah, berangkat ke Cilengsi. Saya terpaksa di Cilengsi juga kontrak juga. Di Tasik jadi kontraktor, di Cilengsi jadi kontraktor. Ya. 16 tahun jadi kontraktor, baru punya rumah tahun 2011. Ya, setelah 16 tahun jadi kontraktor. Ya. Nah, itulah yang Allah berikan. Pilihan ketika datang satu hal yang terjadi dilema dalam diri, ini gimana nih? Allah, Rasul, jihad. Gitu ya. Itu aja yang tiga. Surat At-Taubah 24. Kemudian Nabi Ibrahim membangun pusat peradaban di dengan ibadah haji dan kurban di Mekah. Praktiknya gimana? Kita harus membangun peradaban Islam di berbagai pelosok negeri. Itu ibrah para ikhwan. Kalau Nabi Ibrahim dari Palestina datang ke Mekah membangun peradaban di Mekah, maka kita pun harus punya obsesi membangun peradaban di dalam negeri-negeri yang ada di sekitar kita. Menjadi khalilullah dan uswah hasanah Nabi Ibrahim, maka kita pun harus menjadi hizbur dan khairul ummah. Paham ya? Itu namanya ibroh. Kemudian yang ketiga, ibroh aktualisasi misi Nabi Musa. Zaman Nabi Musa dibesarkan dan dirawat oleh penguasa yang zalim. Bahkan jadi bapak angkatnya Firaun itu kan. Nah, kebenaran itu selalu dilindungi Allah. Kita harus yakin Allah akan melindungi kebenaran. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu dari gangguan manusia. Jadi haqqan alaina nunjir mu'minin. Kami telah mewajibkan diri kami menolong orang-orang mukmin. Yakin dengan pertolongan Allah itu. Kemudian dilindungi dan didukung istri Firaun. Artinya maka terkadang pendukung datang dari pihak musuh. Ini adalah kajian seperti itu. Didampingi Nabi Harun saudaranya, maka kita pentingnya kawan perjuangan. Tuh. Maka usahakan ketika kita membuka lahan-lahan baru, kita ada teman. Alhamdulillah sekarang di Bali sudah ada riasan, ya. Darinya 3 tahun yang lalu ada yang bayar, kemarin juga ada yang bayar. Jadi sudah ada riasan sekarang di Bali. Kemudian mujizat tongkat menjadi ular besar. Ini artinya pertolongan Allah bisa datang di luar logika kita, betul nggak?
Coba mujizat tongkat secara logika, ketika ada ular-ular kecil itu yang dari tali, kan kalau seperti ini tempat mujizat untuk pukulin aja mati. Tapi tidak, kata Allah, lemparkan tongkat itu. Nah, di luar logika sudah lemparkan itu. Terserah Allah. Ternyata Allah menjadikan tongkat itu jadi ular besar dan menerkam ular-ular itu. Ketika sampai di perbatasan pantai, secara logika, udah lemparkanlah tongkat jadi perahu, dinaikin. Tapi ternyata tidak, pukulkan. Di luar logika tidak. Ternyata Allah berkehendak membelah laut itu. Nah, ini semua akan menunjukkan bahwa terkadang pertolongan itu di luar logika. Kemudian mujizat tongkat memukul air dan terbelah. Nah, ini kekuatan kecil dapat menundukkan yang besar dengan izin Allah. Lalu firman Allah menguatkan keyakinan kita, ini ma'akum, aku beserta kalian berdua. Maka kita pun harus yakin, innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Menang karena pertolongan Allah semata. Kita yakin Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada para penolong agama Allah. Nah, sekarang yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, ia lahir dari Maryam, satu di antara 4 wanita terbaik di dunia. Ini pentingnya generasi unggul dari wanita mulia atau salihah. Makanya pilih calon istri itu adalah yang penting salihah. Gak apa-apa cantik juga. Ya. Kaya juga boleh, turunannya bagus boleh, tapi yang penting salihah. Kata Nabi fatbar bidah didin, ya kan? Pilih yang paling bagus agamanya. Ya, alasan saya milih istri saya sekarang karena istri saya itu termasuk salah seorang murabi di Mawas dan punya hafalan 12 juz, itu aja cukup. Ya, kalau urusan masalah kecantikan, istri saya bukan yang tercantik, tapi alhamdulillah di kaumnya yang terbaik. Ya, nah itu jadi kita harus siap menerima seperti itu. Kemudian Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, artinya apa? Walau tanpa ayah tetap harus prestatif. Bukan alasan karena yatim tidak berhasil. Nabi Muhammad SAW seorang yatim piatu, betul? Sukses membangun peradaban di dunia. Nah, jadi kita pun harus seperti itu. Jangan bersandar kepada keturunan. Ia adalah Abdullah, diberi kitab Injil dan dijadikan nabi. Maksudnya apa? Dalam Al-Quran menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah menjadi ahlul Quran. Ya. Kemudian diperintahkan Allah untuk sholat dan zakat. Kita pun harus menjaga syariat Islam, artinya sholat zakat bagian syariat Islam. Menyuruh menyembah kepada Allah bukan pada dirinya. Bisa melarang menyembah pada dirinya, tapi menyembah kepada Allah. Ini artinya bahwa menjaga diri dari tauhid semuanya disandarkan kepada Allah SWT. Jangan sampai orang mengkuduskan dirinya, tapi sampaikan kepada Allah. Inilah kepekaan Umar bin Khattab sampai satu saat mencabut Khalid bin Walid dari kepemimpinan, dari komandan perang, diganti oleh Abu Bakar bin Al-Jarrah. Kenapa? Karena khawatir bergeser tauhid. Nah, kemudian perkataannya benar, tidak berbantah-bantahan tentang Nabi Isa ini. Lalu kemudian ini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa berkata benar, jujur dan menghindari berbantah-bantahan, karena itu akan melemahkan diri kita. Ya. Kemudian Allah tidak mempunyai anak. Kita yakinkan bahwa tantangan dakwah tauhid itu setara antara lain adalah ajaran Trinitas. Kita berhadapan dengan paham Trinitas sekarang. Ya, Allah tidak punya anak. Maka itulah wajib berjamaah. Ya, bersamanya adalah Nabi Isa bersama Hawariyun. Itu menunjukkan satu isyarat bahwa wajib berjamaah dan mempersiapkan para kader sebagai pendamping perjuangan. Jadi banyak sekali dibuat mereka. Ini yang selama ini tidak pernah kita kaji, ya enggak? Nah, selama ini udah ulul azmi, tapi tidak paham satu persatu. Nah, sekarang sampailah pada 5 tugas Rasulullah SAW dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 546. Nabi kan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Itu 5 tugas kenabian. Pertama sebagai syahidan, saksi, figur, uswah dan qudwah. Sebagai mubasysyiran, pemberi kabar gembira, penunjuk jalan ke surga. Nadhiran, pemberi peringatan dari bahaya neraka. Dan da'iyan ila bi'izni, penyeru kepada Allah, kepada tauhid dengan izinnya. Dan sirajan munira, berita yang menerangi rahmat seluruh alam. Kita lihat
Sekarang perhatikan dakwah dalam sejarah. Pengertian sejarah adalah sama dengan pohon. Asyajarah itu pohon. Al-qisah artinya jejak atau napak tilas. Dan sirah artinya perjalanan. Dan tarikh artinya tangga. Maksudnya kalau bicara tarikh harus ada dengan datanya. Nah, kisah mencari hikmah daripada itu. Nah, ini sekalian berdakwah ada ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, problematika dakwah di zaman Nabi. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, at-taqayyum min anfusihim. Ya, jadi pertama syirik kepada Allah, yang kedua terpecah belah mereka atas golongan-golongan. Yang ketiga, ambisi kepimpinan ya di tengah mereka atas kaum mereka sendiri. Dan at-tahrim bi milad Ibrahim, terjadinya penyimpangan pada ajaran Ibrahim. Lalu kemudian intisarul ma'asi, tersebarnya kemaksiatan, dan adunya itu intibauha, dunia menjadi skala prioritas, menjadi tujuan. Itulah peta peradaban jahiliyah. Nah, lalu sekarang kita lihat aktualisasinya di sini Nabi Muhammad SAW tentang pertama syirik tadi, asyirku billah. Apa? Sekarang kesyirikan ada al-asnam. Al-asnam adalah penyembahan kepada patung. Yang kedua sihir. Ada lagi kahin, dukun, ada nujum, perbintangan. Ya, seperti zodiak. Ada tiaroh, kepercayaan kepada burung atau kepada hewan. Ada tafarruq wa ta'assub, berpecah belah dan berbangga dengan golongan. Ada putus individu. Ada lagi tidak bayar zakat. Ada mengikuti hawa nafsu dan riya. Itu semua bagian daripada kesyirikan. Kemudian tafarruq, ta'assub dan tasyabuh. Sekarang ada ormas, ada orpol, etnis dan sekte. Itu yang menjadi pecah belahnya kaum muslimin. Kemudian ambisi kepemimpinan, menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin suatu kaum. Itu kan money politik salah satunya. Penyimpangan dari sunnah Rasulullah SAW. Hari ini pun banyak orang meninggalkan sunnah Rasulullah dan para sahabat. Para nabi berpesan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaa'ir rasyidin." Tersebarnya kemaksiatan, zina, riba, mabuk, ya, mabuk miras, narkoba, korupsi, LGBT dan lain-lain, itu di depan mata kita. Dunia menjadi tujuan utama atau prioritas. Cinta dunia berlebihan, gila hormat dan kedudukan, orientasi popularitas dan hal duniawi lainnya, melupakan kita kepada akhirat. Ini fakta di lapangan. Lalu kita meraih sukses dalam dakwah. Pertama, lakukan dakwah tausiah atau amar nahi munkar dengan benar, bil haq, dengan benar, ya, dengan Quran dan Sunnah. Bisabri dengan sabar, tidak emosional. Bil marhamah, dengan kasih sayang, tidak dengan kebencian. Kemudian luruskan selalu niatkan Allah, siapkan ilmu dan wawasan, sampaikan dakwah dengan hujah yang nyata. Dalam Al-Quran dikatakan, "Asmillallah ala basiratin", aku menyeru kepada ala basiratin, di atas hujah yang nyata, di atas argumentasi yang jelas. Maka tadi jangan ditanya, katanya jangan muslim politik ya. Untuk apa? Ya pokoknya non politik lah. Bisa gitu Pak? Nggak bisa. Kita harus punya dasar. Ini kenapa non politik? Jadi jangan sampai pokoknya atau pokoknya nggak bisa. Ya, harus ada dasar. Metodologi dakwah lebih utama daripada materi dakwah. Kalau istilah saya kasih gontor itu kan gimana? At-thariqatu ahammu minal madah. Bahwa metodologi itu lebih utama daripada materi. Ada orang bicara panjang materinya tapi sedikit isinya. Ada gitu kan? Ada orang yang bicara sedikit materinya tapi banyak isinya. Ini mana? Ya. Jadi ada orang yang bakur panjang serang kemari, isinya apa sih yang bisa didapat? Ada yang gitu. Ya. Kemudian sampaikan dakwah dengan bahasa kaum dan sesuaikan dengan kemampuan akal manusia. Umirtu an khatiban nas ala qadri uqulihim. Aku diperintahkan untuk menyampaikan pada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Tolaklah keburukan dengan cara yang baik sehingga lawan menjadi kawan, musuh menjadi sahabat. Modalnya adalah sabar dan kepribadian yang agung. Nah, kemudian hindari memberi makan pada orang-orang yang sedang kehausan. Hindari memberi goreng kacang atau jagung pada padu yang sakit gigi atau tidak punya gigi. Ya. Ini hal-hal yang sederhana sebenarnya kalimat ini ya, tapi akan berbekas bagi kita. Bahasa perbuatan lebih fasih daripada bahasa perkataan. Contoh apa? Contoh ketika Hudaybiyah.
Satu Libya, karena para sahabat kecewa dengan perjanjian Hudaybiyah itu, gak mau taat kepada ucapan Rasulullah. Kata Rasul, udah sekarang kita selesaikan, kita akan pulang, tapi gunting dulu rambutmu, sembelih dulu hewanmu. Gak ada satupun yang taat. Coba, bagaimana seorang Rasul sampai dibiarkan begitu? Ummu Salamah kemudian menarik tangan Rasul, ya Rasulullah, dipegangnya. Apa tidak lebih kau lakukan saja? Tidak bercakap-cakap, kami kau lakukan saja. Coba, masya Allah. Inilah fungsinya seorang istri menguatkan perjuangan suaminya. Rasul kemudian mengikuti saran dari Ummu Salamah itu. Beliau keluar, beliau potong rambut, beliau sembelih hewan. Maka serentak 1.400 sahabat melakukan hal yang sama tanpa berkata apa-apa. Maka itu lisanul hal absahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan lebih fasih daripada bahasa ucapan. Kita perintah anak-anak yang ayo kamu sholat ke masjid, tapi bapaknya tidak ke masjid. Suruh anak-anak ngaji, tapi bapaknya malas baru-baru baca Quran. Ya. Nah ini, jadi masya Allah. Jadi akhirnya kabur makan kan? Tanamkan selalu dalam hati rasa ridho dan husnuzon kepada Allah dalam semua dinamika kehidupan. Tuh Pak Iwan, kita hanya wajib menyampaikan dengan jelas, bukan mengimankan. Lagi bukan mengimankan. Beri dalam surat Ustaz. Nah sekarang makna al-jamaah menurut Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, ya kita sudah sering dengar ini bahwa menyatakan mankan alal haq bahwa jamaatun walau kana wahdah. Orang yang beriman kebenaran walaupun sendirian maka dia jamaah. Kemudian Ali wallahi mujamatu ahlil haqqi wa iqol, berkumpulnya ahli kebenaran walaupun sedikit. Walaupun mujamatu ahlil batili wa inkasar, berkumpulnya ahli batil walaupun jumlahnya banyak. Dari dua asar sahabat di atas dapat kita pahami bahwa al-jamaah adalah yang berpihak kepada kebenaran. Dengan demikian berarti orang yang berpihak kepada kebenaran dimanapun dan kapanpun ia atau mereka adalah al-jamaah. Maka mari kita lihat misi para nabi. Saya sampaikan lagi tadi, Nabi Nuh bersama 80 orang pengikutnya yang naik di atas kapal, itulah al-jamaah. Nabi Ibrahim bersama para pengikutnya yang istiqomah dengan dina Ibrahim, itulah al-jamaah. Nabi Musa bersama Bani Israel yang ikut menyeberang Laut Merah, itulah al-jamaah. Nabi Isa bersama Hawariyun 12 orang itu setia menjadi penolong Allah, itulah al-jamaah. Nabi Muhammad SAW bersama para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir hayatnya, dari kalangan keluarganya, para sahabatnya hingga para ikhwannya, yakni umatnya di akhir zaman, itulah al-jamaah. Mari kita aktualkan misi para nabi tersebut, yang senantiasa mendakwahkan tauhid dan hidup selalu berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu Pak Iwan. Sebelum masuk kepada 14 jurus dalam menyantuni atau menyampaikan dakwah. Silakan dibuka dulu profil dia, Pak. Yang tidak terlalu banyak materinya. Silakan para ikhwan, mas yang ingin mengajukan pertanyaan satu-satu. Satu keping aja di bawah. Ya silakan. Lagi di bidang muamalah atau ibadah dan sebagainya. Ini saya pernah ditegur oleh salah satu ikhwan, tolong untuk demikian bisa saya. Cukup lagi. Jadi setelah ini semua pakai tulisan ya, supaya tidak waktunya tidak tersita. Jika ada kekhawatiran ketika berdakwah, takut dijauhi orang, karena berbeda, ya. Oh, itu jadi. Itulah yang dilakukan oleh para imam madhab kita. Para imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali punya sikap yang sama. Contoh, Imam Hanafi mengatakan gini, "In kana qauli yukhaliful Qur'an wa sunnah fatruk qauli." Jika pendapatku menyalahi kitabullah dan sunnah Nabi, tinggalkan pendapat.
Ini menunjukkan konsekuensi seorang mujtahid. Imam Malik menyatakan la tuqorikuni wa la tuqorik Sufyan Ats-Tsauri wa la itu ada ular yang berbisa. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mengikuti satu pendapat harus tahu dalil. Kalau sudah tahu dalil maka tidak perlu diperdebatkan. Orang sholat kemudian Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Maliki tidak kunut subuh. Tapi ketika Imam Syafi'i diminta oleh Imam Maliki mengimami sholat di tempatnya, di tempat Imam Maliki, Imam Syafi'i tidak kunut. Sampai diprotes oleh muridnya. Kenapa tuh? Kita kan sudah biasa kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghargai guru saya. Imam Ahmad bin Hanbal kalau sholat di belakang madhab Maliki, yang kunut dia belum mengangkat tangannya untuk ikut kunut. Padahal sehari-harinya tidak kunut. Nah, semacam ini harus diberitahukan. Mereka itu yang berilmu bisa menghargai orang lain. Nah, kita punya apa? Jadi disampaikan kemampuan untuk bisa bijaksana bersikap terhadap perbedaan itu disampaikan. Ketika melihat perbedaan, ya banyak hal yang kita bisa sampaikan kepada mereka, termasuk masalah fikih tadi. Kita harus tahu ini. Saya dulu ngisi di daerah Cijulang, itu Ciamis Selatan, 22 kilo dari Pangandaran. Asalnya yang banyak di situ baru satu keluarga saja. Alhamdulillah ketika ditekuni di situ, akhirnya satu saat saya pulang ngaji, saya di rumah lagi. Satu baiat, ya dari Majelis Ulama Desa baiat. Kemudian ketua dakwah Muhammadiyah baiat. Dan banyak imam-imam sholat yang baiat. Ya. Tapi sementara sampai sekian puluh yang baiat, yang tadi takbir masjidnya sampai wafatnya tidak baiat. Bahkan ketika Rasul mendapat wahyu pertama, ya Waraqah bin Naufal menyampaikan kepada Khadijah, sesungguhnya sekiranya aku masih muda di saat Muhammad itu diusir oleh kaumnya, maka aku akan menolong sebuah tenaga. Rasul sudah siap. 2,5 tahun dibina langsung oleh malaikat Jibril sebagai guru besar beliau. Kita seringkali mendadak ustaz, mendadak dai tanpa persiapan, hanya naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Ledakan begini belum tentu saya kuasai. Saya sampaikan aja. Harus berani menolak. Dalam psikologi, sikap asertif. Asertif itu berani menolak sesuatu yang memang di luar kemampuan kita, atau di luar kemampuan kita, atau kita sendiri. Saya pun nyaman. Jadi besok saya tidak lagi pembicara tapi jadi peserta. Ya, konsepnya begitu. Daripada saya dipaksakan tanpa persiapan, nanti seperti nasibnya, naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Ya, oke, begitu ya. Jadi sekarang kita lihat dari UKI sampai ke rumah. Itu lihat, 165, kok mahal banget saya bilang. Biasanya paling 110, 114, gitu. 165. Nah, rupanya Allah menyimpan hikmah di balik itu. Nah, itu datang, saya naik, siap. Jadi siap bersyahadat, siap. Ayo syahadat di rumah saya. Tuh. Jadi Allah SWT memudahkan kita kalau kita memegang teguh kepada kebenaran. Salahnya ada saja seperti itu. Karena saya langsung pulang. Tiba-tiba 4 atau 5 hari kemudian saya ditelepon dari kampus. Ustaz, ini Ustaz Yudi, iya. Gimana? Ini saya dari Raden Intan. Ya, ada keperluan apa? Ustaz mohon maaf, kemarin kan rezeki tidak bisa dihalangi. Maksa, ya sudah. Akhirnya saya kirim, terpaksa juga saya kirim. Saya kirim rekeningnya masuk. Itu contoh dan banyak terjadi. Tahun 2006 waktu itu, bismillah saya berangkat. Kodarullah Pak Iwan, esoknya surat jalan sudah ada. Tiba-tiba Pak Patul bilang, Ustaz, ini surat jalannya, tapi gimana ya? Apanya? Ini Mbak Titinya sebagai bendahara gali tempat sedang di Jakarta. Terus yang nggak ada ongkos katanya. Gitu. Coba kasih bocoran sedikit. Dari mana waktu itu? Saya punya prinsip diajarkan sama guru seorang tua saya, jangan pernah jadi orang yang minta-minta. Yakin saja Allah akan beri rezeki. Udah, saya kesana. Masya Allah di Ciranjang saya ngantuk banget. Saya ngantuk, bangun di Padalarang. Begitu waktu di Padalarang penumpang sudah tinggal sedikit. Tapi yang aneh apa? Di samping kaki kiri saya ada amplop putih, ya sudah keinjak-injak, tapi nggak ada namanya. Saya tarik pakai kaki kiri, gitu. Ya, waktu itu pokoknya separuh ongkos. Akhirnya udah
bismillah Mir. Nanti saya akan bilang ke supir, Pak supir, tujuan saya ke sana, tapi saya punya uang segini, terserah mau diturunin di mana, segini aja kok. Siapa yang melakukan semua itu? Allah SWT yang bergerak. Ya Allah ma'al jamaah. Jadi itu para ikhwan. Makanya harapan ridho Allah, ampunan karunia Allah tetap dalam hati. Jangan niat-niat selain itu. Nah, kemudian harus sering berbagi. Karena dengan itu Allah janji, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kepekaan yang harus ditanamkan. Ya, sholat malam yang ketinggalan, jangan sudah karena kita baru pertama kali dan mereka masih aneh dengan istilah jamaah muslimin. Maka saya ketemu dengan ketua Dewan Dakwah, ketua Muhammadiyah, kemudian KBPI, beberapa tokoh saya temui langsung dan saya sampaikan, saya dari pesantren Al-Fatah, saya ini dari jamaah muslimin. Pesantren Al-Fatah adalah bagian dari jamaah muslimin. Al-Hujurat ayat 15, As-Saff ayat 8 sampai 11 ya. Nah, Pak Iwan nanti buka sendiri, silakan. Nah, ini waspadalah. Pertama dakwah jahiliyah. Nabi tadi sebutkan manda'a di dakwah jahiliyah bahwa min jusai jahannam. Kemudian ada du'atun ala babi jahannam. Ada lagi dakwah ila sob. Paham tak? Petani berdasi apa? Insinyur pertanian. Ya, petani berdaki yang ada di sawah. Tukang nyangkut. Beda kan? Nah, seorang ahli ekonomi atau ekonom dalam tafsir Al-Maruqi halaman 124 ketika Imam Al-Maruqi menjelaskan surat 16 ayat 25 Unmu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izaah itu bukan umirtu an khatiban nas ala qalbi kulli. Aku diperintahkan al-mau'izah hasanah, artinya materi dakwah disampaikan dengan lemah lembut dan kasih sayang kepada yang secara ilmu di bawah dai dan bahkan kepada awam, tidak terkesan mendikte dan merendahkan. Nah, cara menyampaikan nasihat disebutkan dalam Al-Quran, tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr wa tawassaw bil marhamah. Ya, artinya dengan benar, dengan Quran Sunnah, dengan ilmu yang sahih, tidak dengan nafsu dan rohyu. Nasihat disampaikan dengan menahan diri oleh Rasulullah. Kemudian kalimat ar-ra'ah husnadna. Dalam Al-Quran dikatakan ketika Rasul dakwah terang-terangan di Bukit Syafah, ya, kata Rasul gini, apakah kalian percaya bahwa akan ada seekor unta nasihati kalian, atau akan ada satu pasukan kuda menyerang kalian semua? Ini kumpul kami semua demi Lata dan Uzza. Jika benar pernyataan Muhammad, aku sanggup menebus dengan seluruh hartaku. Maka turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ini. Jadi jawabannya seperti itu. Kemudian ada yang bisa bedakan. Apa bedanya kekafiran Abu Jahal dan Abu Lahab? Apa bedanya? Antum bisa bedakan? Bedanya di mana? Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu selalu ayatuna qala asatirul awwalin. Aku yang punya anak buah, punya harta yang banyak. Kenapa mesti Muhammad yang memimpin? Hari ini sampaikan jamaah, oh benar harus begitu. Terus siapa imamnya? Ya Syekh Mansur. Kenapa orang Indonesia mesti orang Timur Tengah? Terang-terangan seperti itu. Artinya mereka siap. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama lah, kita saudara. Ya, antum punya perbedaan pemahaman maksudnya nggak apa-apa. Ya, udah kita tetap bersaudara. Nah, kemudian yang keempat, al-amaru bittaqwa. Kalau orang seperti ini adalah orang-orang seperti Abu Bakar yang sejak awal menjadi orang yang beriman dan percaya kepada Rasulullah SAW. Maka sebelum menjadi nabi, dia sudah dekat dengan Rasul. Nah, saya tanya kenapa alasan Ustaz kok begitu mudah dengan Mbak Salabanya? Saya bertahun-tahun mempelajari sirah nabawiyah. Saya ingin mendapatkan sosok manusia seperti dalam sirah tadi. Saya tidak menemukannya di Malaysia, saya tidak menemukannya di Thailand, malah saya menemukannya di Bogor. Masya Allah, jadi tersentuh. Makanya saya yakin inilah sebuah kebenaran. Maka kapan negara itu tadinya sudah membenarkan Rasulullah. Nah, ini juga pelajaran dalam dakwah. Ketika kita menyantuni seorang tokoh, lalu kemudian sudah membenarkan jamaah, tapi belum baiat, jangan diceritakan pada siapa. Bahkan ada juga yang sudah baiat tapi tidak mau diceritakan kepada orang lain. Itu jangan kita ceritakan. Ada kalanya mereka ingin, masya Allah, kaget kalau orang dia kan. Nah, maka terjadilah pembaiatan selama 3 hari di Cilacap, hampir ribuan orang yang baiat. Hati itu baru sekali terjadi, belum terjadi di tempat lain lagi. Ya, masya Allah. Itulah kisah Nabi Ilyas. Nah, jadi kita pun lebih tahu tentang saya daripada
Tapi Muhammad bukan ahli sihir. Yang disampaikan oleh Muhammad bukan sihir, bukan sihir. Tapi akhirnya gimana? Walid, illa qaulul bashar. Muhammad itu hanya mengucapkan itu ungkapan manusia biasa. Dia adalah syair dan sihir. Bukan wahyu, tapi ingkana qaulul bashar, hanya ucapan manusia biasa. Teruji. Ya, maka ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita menyantuni tokoh, jadi siapa saja yang dia besar pengaruhnya, jangan diceritakan dulu kepada orang lain. Biarkan sampai dia istiqomah dalam jamaah. Maka Islam tadi sudah saya sampaikan, ada bil ifrad, bil jinsi, bil firqah, ada bil jamaah. Ya. Kemudian sinyal beda dakwah. Nah ini perlu perhatikan. Jadi beda dakwah seperti ini. Kalau netral, maka berarti situasi normal, belum tersentuh dakwah. Ada lagi yang minus, artinya kontra dakwah, sudah pernah digarap dengan respon negatif. Situasi kurang mendukung, harus dicari penyebabnya. Ada lagi yang plus, ada seru, plus dan perintah, artinya menerima dakwah dan siap berbaiat, tinggal follow up. Dan ada lagi yang laku orang musyrik bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum wal alsinatikum, dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan lisan-lisan kalian, berarti dengan dakwah. Kemudian Rasulullah sabda, Abdul jihad kalimatul adlin, atau selama berjihad dinilai semua dengan sama dengan orang yang sholat malam dan puasa terus-terusan. Kemudian untuk suara disiapkan 72 bidadari. Orang yang mati syahid ini ada 6 utamanya, ya. Bahwasanya dapat melihat tempatnya di surga, tetesan darahnya akan menghapuskan dosa, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat kendala sukses dakwah tauhid dan al-jamaah. Sayyid tadi ibarat buih di lautan karena dikenai 2 penyakit, yaitu al-wahan dengan hubu dunia wa kariyakul maut. Cinta pada dunia yang berlebihan dan takut akan kematian, termasuk takut menghadapi resiko dalam dakwah. Itu masuk kalau ya. Kekhawatiran diasingkan. Tuh, seperti yang dikatakan apa Rianto tadi. Karena pemahaman al-jamaah berbeda dengan pada umumnya. Jadi yang namanya beda itu bisa saya ibaratkan sulit contoh tukang dagang, dia jualan bakso. Coba tukang bakso berangkat pagi pulang sore, mana yang lebih banyak? Yang beli apa yang tidak beli? Yang tidak beli. Kalau banyak yang beli bagaimana? Habis dong, nggak sampai sore. Mungkin nggak jauh-jauh dia ya, sebentar langsung pulang. Saya tawarkan, ini bulan Ramadan mau terus kajian sirah seperti biasa atau edisi khusus bulan Ramadan? Mereka bilang, edisi khusus aja Ustaz. Oke, kalau itu saya kirim 11 materi saya kirim. Pilih yang imam. Jadi 13 ciri ibadah Rahman, salah satunya adalah berjuang dengan seorang imam. Ini adalah siap. Nah, kemudian ada traumasinya. Pertama, membuka wawasan tentang urgensi dakwah dalam Islam, antara lain pentingnya syiar dakwah. Kemudian menumbuhkan keyakinan atas keutamaan dakwah di dunia dan akhirat. Mengadakan takdir berkesan dengan modal ketakwaan kepada Allah, mendalami materi-materi yang berkaitan dengan al-ghuraba, ikhwani, taifah mansur dan seterusnya. Berani mencoba dan siap menghadapi resiko dengan keyakinan akan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada keyakinan seperti itu, kira-kira tenang tidak? Tenang. Seperti Nabi Musa waktu menghadapi Fir'aun, kadang-kadang lepas sebetulnya. Oh, bener kayaknya, bener. Kemudian meyakini sepenuhnya bahwa dakwah dan jihad yang akan menghapus dosa kita. Waktu habis. Ya, 10 menit lagi. Mengangkat derajat Islam serta kaum muslimin, meningkatkan literasi dan komitmen tiada hari tanpa membaca. Nih, mewujudkan perpustakaan pribadi baik offline maupun online. Nah, inilah berbagai bentuk pendekatan dakwah. Ada 14 yang saya tuliskan di sini. Pertama, pendekatan akidah. Ya, sentuhan untuk senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya. Pendekatan ukhuwah, menumbuhkan rasa peduli dan empati sama muslim, tadarus bin nikmah, penguatan gratis dan seterusnya. Pendekatan ilmiah, hikmatul hujah, pendalaman dalil nakli dan akli. Pendekatan sa'biyah, ya, kesamaan suku atau warga. Pendekatan background atau kholpiyah, kesamaan haroka. Oh, dulu sama-sama dari Ikhwan Muslimin, dulu sama-sama NII, itu juga bisa pendekatan. Pendekatan misi perjuangan, berdasarkan Al-Aqsa. Banyak orang yang baiat setelah kita munculnya Al-Aqsa hakuna. Ya. Kemudian pendekatan medsos, ya, akhlak dakwah di era digital. Kemudian pendekatan tarbiyah melalui ponpes Al-Fatah,
STAI serta SDABM, pendekatan tokoh atau figur yang dikagumi, pendekatan keutamaan, pendekatan referensi dan seterusnya. Ya, ada 14 pendekatan. Nah, ini panjang para ikhwan kalau bicara tentang ini. Maka saya tawarkan kepada antum karena waktu ini tinggal 10 menit. Mau yang mana yang dipilih? Silakan pilih dari 14 cara itu mana yang dipilih. Coba ada usulan. Mau pilih yang mana? Itu yang sekarang saya buka. Yang pihak tadi ini Ya? Yang pihak tadi. Iya. Ada 14 ya. Nah, mau pilih yang mana? Itu yang akan saya buka. Karena waktu ini terbatas. Ini belum tanya jawab loh ya. Ya, Wali mungkin mewakili semua. Pilih yang mana, Wali? Pendekatan akidah. Pendekatan akidah. Oke, nomor 1 berarti ya. Pendekatan akidah. Ini contohnya. Ya, pertama menyampaikan materi ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Menyampaikan ketaatan kepada makhluk secara mahal. Madhu diarahkan untuk tunduk pada dalil, nakli atau nas Al-Quran dan Sunnah. Sampaikan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Madhu diarahkan untuk memahami pentingnya hidup berjamaah, sebagaimana makhluk Allah lainnya, tata surya, kehidupan lebah, semut dan terbimbing. Nah, diberikan inspirasi begitu. Madhu memahami akibat pelanggaran kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Tadi man Allah dzikri fa innahu masyatan dongka. Seperti itu. Dijelaskan dengan ayat atau hadis akibat menyalahi Allah dan Rasulnya, termasuk di buta nanti di akhirat. Kemudian fakta sejarah, muslimin gagal karena mengambil solusi bukan dengan Islam. Contoh di Aljazair, 65% suara akhirnya batal, 100.000 jadi korban. Kemudian di Indonesia juga Masuni dulu sudah lebih dari 2/3 untuk Indonesia. Dari 59 juta untuk Indonesia, 39 juta untuk Masuni. Tapi akhirnya gagal juga. Kemudian di Mesir, Presiden Mursi, ya, Presiden Mursi hanya 1 tahun 3 bulan dia bertahan, setelah itu jatuh juga. Itulah berjuang melalui jalur di luar Islam. Ya. Kemudian fakta sejarah dan arahan dalil, keharusan berpegang pada dalil dan sistem generasi terdahulu untuk meraih kemenangan dan berita kejayaan Al-Quran dan hadis yang sahih. Contoh, nih contohnya siapa? Perkembangan dakwah generasi awal Islam di masa Rasulullah SAW itu pendekatan akidah. Oleh karena itulah turun ayat-ayat Makkiyah yang fokusnya pada akidah. Ya, surat-surat yang turun saat itu adalah Al-Quran surat ke-96, 68, 96 Al-Alaq, 68 Al-Qalam, 73 Al-Muzammil, 74 Al-Mudassir. Hal ini harus menjadi bekal dai di saat merintis dakwah syariah dan jahriyah. Jadi kalau kita ngaku dai tapi tidak paham 4 surat itu, jangan harapkan antum bisa dimudahkan Allah. Sulit, karena disitulah kuncinya. Kalau memahami 4 surat tadi dengan tafsirnya, dengan sirah nabawiyah, insya Allah akan mudahkan tidak keluar. Kemudian perkembangan agama di berbagai wilayah sebagian besar dengan pendekatan akidah, sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu kita. Contoh, Ustaz Saifuddin di Lampung, beliau sendirian di Lampung, jadi wali tak ada umatnya. Di usia 24 tahun hanya membangun Lampung sebanyak ini. Nah, pendekatan Ustaz Mahmudin di Jawa Barat juga begitu. Sampai beliau kalau berangkat pakai arloji, pakai kacamata, bawa sepeda, pulang tanpa arloji, tanpa kacamata, tanpa sepeda. Kemana semua? Dijual untuk kepentingan dakwah. Jadi kalau kita kan biasanya gini, kita ini lebih suka menghadapi tentengan daripada tantangan, betul nggak? Senang kalau dapat tentengan, tapi tidak sanggup menghadapi tantangan. Orang tua kita terdahulu telah menunjukkan contoh siap menghadapi tantangan. Ustaz Adi Ilyas tadi Cilacap yang saya ceritakan tadi, ya, itu pendekatan akidah. Nah, oke, ada lagi? 3, ya? 13. Oke, 13. Nah, 13 tadi tentang pendekatan logika, tingkat logika. Oke, kita buka ya. 13. Ini kayak kuis juga deh. Karena memang Masya Allah banyak sekali ya. Nih 10, 11, 12, 13. Naik dikit lagi. Nih 12 ya. Pendekatan tingkat logika. Dalam hal ini seorang dai harus memahami kondisi intelektual makhluk. Contoh,
Kata dai gini, Bapak, Ibu, hidup berjamaah terpimpin oleh seorang imam itu selain disyariatkan dalam Islam juga satu kenikmatan yang luar biasa. Kemudian dia bilang, saya juga sudah aktif di ormas Islam, Ustaz. Nggak apa-apa, karena ini syariat bukan organisasi. Seperti hanya kita mau umroh dan haji, tadi kan dicontohkan. Apakah harus NU atau Muhammadiyah? Kan tidak. Demikian pula untuk berada dalam jamaah atau jamaah muslimin, boleh siapa saja. Jadi kalau bergabung dengan al-jamaah bukan pindah organisasi, tapi melaksanakan syariat. Kalau dari NU ke Muhammadiyah itu namanya pindah organisasi. Kemudian dia jawab, saya masih menjabat sebagai sekretaris, saya bang. Nggak apa-apa, yang penting kalau sudah baiat nanti harus membagi waktu sehingga kegiatan dalam jamaah pun bisa diikuti. Baiklah kalau begitu, insya Allah saya siap. Akhirnya dia pun baiat. Terus ada lagi, satu lagi, nomor berapa? Hah? Nomor 9. Nomor 9 atau nomor 7? Oke ya, nomor 9 katanya. Nomor 9 berarti nah ini nomor 9 contoh pendekatan tokoh ya. Ustaz, saya sering lihat YouTube URB. Siapa URB? Ustaz Rahmat Baikuni. Bahwa di akhir zaman akan hadir Imam Mahdi dan kita wajib berbaiat kepadanya. Lalu bagaimana dengan imam dalam jamaah muslimin? Apakah akan berbaiat juga bila Imam Mahdi sudah muncul? Gimana jawab seperti itu? Saya bilang, alhamdulillah, URB pun sudah baiat kepada imam kedua dan juga kepada imam ketiga sekarang jadi Syarul Mansur. Terus, oh ya, beliau juga baiat kepada Imam Syarul Mansur? Ya betul Pak. Alhamdulillah, sekalipun beliau sering menyampaikan tentang Imam Mahdi, tapi untuk saat sekarang beliau baiat kepada imam yang ada sekarang, tidak menanti datangnya Imam Mahdi. Adapun dengan pertanyaan Bapak, apakah Imam Syarul Mansur akan baiat kepada Imam Mahdi saat dia datang? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang juga ditulis dalam poster Al-Bidayah wa Nihayah terbitan Granada Production, di situ tertulis bahwa Imam Mahdi nanti akan dikejar-kejar oleh muslimin dan akan dibayar di salah satu sudut Ka'bah ketika wafatnya seorang khalifah. Ini artinya bahwa pada saat pembaiatan Imam Mahdi nanti adalah estafeta dari pembaiatan khalifah sebelumnya, dan itu menunjukkan pula bahwa kekhilafan sudah berjalan sebelum dibaiatnya Imam Mahdi. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan sekarang adalah berbaiat kepada imam yang ada. Kita tidak tahu apakah saat Imam Mahdi muncul, apakah kita masih hidup atau tidak. Maka pada masa anak ini kita bahkan anak dan tidak cucu kita pun tidak tahu. Baik Ustaz, jika demikian saya paham dan saya siap baiat. Itu pertama ya. Oke, tadi ada yang permintaan nomor 7. Nah, ini nomor 7. Pendekatan medsos. Perkembangan teknologi adalah sunatullah yang telah dipersedia oleh Allah dan Rasulnya. Di era global, aksen digital menjadi instrumen penting dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsinya tiada lain untuk memudahkan dan meringankan beban aktivitas. Hal ini menjadi pisau bermata dua, sisi sangat bermanfaat, terbukti dengan banyak aktivitas menjadi ringan dan mudah dengan adanya akses